Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ. Sudah 99 ya. Hebat ya. Ya, kali ini kita belajar mokteki shiko. Kalau shiko itu berpikir ya. Berpikir tujuan ya, atau berpikir berdasarkan tujuan. Sebenarnya kata lawannya mokteki shiko adalah syudang shiko. Syudang itu cara. Jadi misalnya saja kita mengatasi sesuatu, atau misalnya ada masalah, dan untuk mengatasi masalah itu kebanyakan berpikir dengan cara, ya kan? Misalnya itu kan ada masalah, ada klaim dari customer, ya. Untuk mengatasi klaim customer, caranya gimana sih? Ya biasa mikir begitu kan, ya. Itu namanya syudang shiko, ya. Jadi memikirkan berdasarkan caranya bagaimana gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kalau mokteki shiko ini yang utamakan adalah pusat Horenso Jepang yang saya masuk ya. Ya, dan sebenarnya untuk betul-betul mengatasi masalah atau mengatasi sesuatu, sebenarnya yang paling penting adalah mokteki shiko, ya kan? Kalau syudang shiko, kalau memikirkan dengan cara, ya sering-sering atau ya jalannya bisa salah, atau justru customer-nya bisa marah gitu loh. Ya, misalnya saja ada klaim dari customer, ya, dan kalau di Indonesia ya, kadang-kadang ada yang sangat salah, maunya negosiasi, ya, klaim kali ini diringankan, caranya gimana gitu kan. Tapi coba memikirkan, kenapa customer kirim klaim ke kita? Karena ada masalah. Dan kalau tujuan customernya apa? Ya di situ itu ya, memikirkan tujuan. Ya, dengan tujuan apa customer menunjukkan klaim ke kita? Ya, menurut saya adalah agar perusahaan kita bisa maju, ya, dengan mengatasi klaim itu, dan itu kan bikin sistem atau bikin sistem pendidikan juga, sistem manajemen juga diperbaiki, kaizen, ya kan? Dengan kaizen itu perusahaan kita menjadi maju, ya. Berarti menurut customer, suppliernya maju. Berarti customer lebih untung lagi kan? Ya itulah namanya mokteki shiko, ya kan? Sebenarnya kalau di tiap pusat Horenso Jepang ada satu teori, itu 7 step untuk mengatasi masalah, ya. 7 step mengatasi masalah itu paling pertama adalah menjelaskan atau menyatukan tujuan, ya kan. Jadi misalnya kalau ada masalah, untuk mengatasi masalah itu misalnya ada kedua pihak atau beberapa pihak, kalau tujuannya nggak sama, walaupun bicara apa-apa nggak bisa mengatasi masalah. Jadi yang paling penting adalah tujuannya disamakan. Kalau tujuannya tidak disamakan, udah biarin aja, nggak bisa apa-apa, betul-betul nggak bisa apa-apa, ya kan? Ya, setelah tujuannya jelas, kemudian menjelaskan masalah, kenyataan, ya, menjelaskan kenyataan masalahnya sebenarnya dari mana. Dan kemudian yang ketiga adalah mencari penyebab utama, ya. Penyebab utama itu sangat susah, tapi ya betul-betul harus mencari penyebab utama. Kemudian 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7 adalah PDCA, Plan, Do, Check, Action, ya. Kalau orangnya mau tahu lebih dalam, itu ikutilah training Horenso. Ya, training Horenso, atau sebenarnya training apapun ya, kaizen juga, QCQA, pokoknya training apa saja, saya menjelaskan 7 step itu, ya. Jadi sebenarnya ya, saya sering bilang ya, saya datang ke Indonesia untuk mencari cara ya perdamaian, ya kan.
Tapi ya perdamaian itu mokteki, ya tujuan ya. Jadi kalau segala hal deh, ya misalnya saja antara suami istri, ya suami istri kadang-kadang itu ya salah pendapat gitu ya. Ya kalau begitu ya tujuannya apa? Ya misalnya tujuannya anaknya lebih solid, ya lebih pintar, lebih bahagia. Ya harus mulai dari situ gitu. Tapi kalau tujuannya kalau beda ya, jadi kita sebenarnya harus kita capek ya, kita harus capek untuk menyatukan tujuan ya. Tapi tujuan itu harus yang betul-betul apa ya level tinggi ya, seperti perdamaian lah, kebahagiaan lah gitu. Kalau tujuannya mau apa namanya mau menguntungkan diri, kalau begitu ya nggak bisa. Ya, dia mau menguntungkan diri, saya menguntungkan diri, ya tujuannya beda kan, ya kan. Jadi kita harus mencari tujuan yang sama. Kalau itunya bisa, apa saja bisa diatasi, ya. Dan sebaliknya saya sering bilang ya, itu dunia ini masih ada perang, masih ada masalah, ya kan macam-macam kan. Ya, kenapa? Karena tujuannya tidak sama, ya kan? Salah satu contoh itu ada koruptor sama PKB ya, PKB, KPK, ya apa sih KPK? Apa? KPK. Jadi Kesatuan Pembatas Korupsi ya, iya kan? KPK kan, ya kan benar kan? Nah KPK tujuannya apa? KPK tujuannya merantas korupsi, ya kan menghilangkan korupsi dari Indonesia itu tujuannya KPK. Ya kan koruptor apa? Tujuannya dengan korupsi menguntungkan diri. Di situ ada tujuannya beda. Ya kan? Bagaimana bisa ketemu? Akhirnya pakai cara ya kan dengan hitungan hukum atau itu ya. Masukin ke penjara lah, apalah gitu kan, jadinya begitu ya. Jadinya itu ya sekarang ya kita itu ya sekali lagi saya berani ngomong dunia ini banyak masalah karena tujuannya beda. Jadi untuk mengatasi masalah harus mikir dari tujuan kita apa ya. Dan kalau video ini, orang-orang nonton atau ikutin video ini, tujuannya udah sama kan? Ya kan? Tujuannya meningkatkan kemampuan sebagai manusia dan mari kita masuk surga. Jelas ya tujuannya ya? Terima kasih.